Assalamualaikum Anak Naomi, selamat pagi nak. Semoga Anak Naomi sudah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masih belajar tematik 3G ya nak ya. Nah, buka bukunya tematik ya. Hari ini kita belajar tematik 3G-nya, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya nak ya. Buku tematik 3G yang terakhir. Anak-anak Umi, sebelumnya ya kan ketika bulan puasa itu kita sudah belajar mengenai transportasi anak ya, alat transportasi. Nah, jadi apa sih kegunaannya? Nah, pergi dengan alat transportasi judulnya anak ya. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi ya, seperti anak-anak Umi ya kan. Yaitu apa saja alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki apa itu sepeda ya kan, anak-anak Umi punya sepeda kan. Kemudian apalagi sepeda motor. Nah apalagi dan mobil. Nah sepeda motor biasa kalau orang Medan bilangnya kereta ya kan nak ya. Nah, tetapi ada juga ya nak ya, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Nah, apa yang mereka gunakan untuk pergi ke mana-mana? Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu apa saja alat transportasi yang dipakai bersama-sama ya. Alat transportasi umum adalah alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Apa sajakah itu? Ada angkutan kota atau biasa di Medan ini disebut angkot ya kan, yang ada warna kuning, warna hijau yang lewat itu kan. Kemudian apalagi bus. Nah, dan kereta. Kereta di sini maksud yaitu kereta api. Ya, pernah ya kan? Nah, kemudian alat transportasi ini ternyata ya kan anak-anak Umi dapat menguntungkan dan merugikan manusia. Nah, alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, namun alat transportasi juga yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor ya karena ya jadi terjadilah polusi. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan alat transportasi ya kan. Kelebihannya apa tadi? Untuk memudahkan manusia pergi ke satu tempat ke tempat lain. Nah, kerugiannya yaitu, kekurangannya yaitu menyebabkan kemacetan, membuat udara kotor. Nah, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan kereta api. Nah, tadi anak Umi sudah belajar alat transportasi umum kan? Sekarang kita belajar alat transportasi khusus. Apakah itu? Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus ya karena alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Nah, umumnya orang mengangkut barang itu dengan truk. Apa itu truk? Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Pernah nampak kan anak-anak Umi? Biasanya itu yang diangkut itu ada beras, gula, dan terigu, ya kan? Kemudian ada juga yang mengangkut pasir dan semen. Nah, truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Nah, selain itu ada juga yang namanya mobil ambulans. Pernah nampak kan? Apa kegunaan mobil ambulans? Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit, ya kan? Nah, di dalam mobil ambulans itu ada alat-alat
Ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Nah, sirene akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Nah, bunyi ya kan? Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Nah, jadi kalau ada mobil ambulans lewat, kita yang menggunakan mobil pribadi itu harus segera minggir agar mobil ambulans bisa lewat, ya kan? Karena orang yang di dalam mobil ambulans itu biasanya orang-orang sakit yang memerlukan pertolongan lebih cepat, ya kan? Kemudian alat transportasi khusus lainnya itu adalah mobil pemadam kebakaran. Pernah nampak juga kan anak-anak Umi, mobil ambulans yang warna putih, mobil ambulans pemadam kebakaran besar, atau biasanya orang menyebutnya damkar. Nah, mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran, ya kan? Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene, sama ya kan? Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Tapi bunyinya beda ya, mobil pemadam kebakaran dan ambulans bunyinya ya nak ya, sirenenya. Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya, ya karena belajar lagi macam-macam alat transportasi khusus dan bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi tersebut. Karena dengan adanya alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah ya karena ya.